Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Usi Peris Fariga. I am from MNJ 22B, NPM 2241171. In this video, I will explain about uji main with NIU. Understanding. Uji dua rata-rata adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan atau kesamaan antara dua buah data. Uji ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, seperti membandingkan rata-rata nilai antara dua kelas atau membandingkan dua penjualan yang berbeda. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dua rata-rata, antara lain uji Z, uji T, dan uji beda dua rata-rata. Metode pemulihan yang terdapat tergantung pada karakteristik data yang akan dibedakan, seperti distribusi data, ukuran sampel, dan homogenitas data. Langkah-langkah uji dua rata. Menentukan hipotensial 0 dalam kurung HO dan hipotensial alternatif dalam kurung AI. Berdasarkan pernyataan penelitian, mengumpulkan dua kelompok yang akan dibandingkan. Memeriksa apakah data masing-masing kelompok terdistribusi normal, dipilih secara acak dan homogen. Menghitung nilai uji statistik yang sesuai dengan metode yang dipilih. Menentukan nilai kritis atau p-value untuk mengambil keputusan apakah HO diterima atau ditolak. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil uji statistik. Condition. Data masing-masing kelompok harus terdistribusi normal. Data dipilih secara acak. Data masing-masing kelompok homogen. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, maka metode uji yang lebih sesuai adalah uji non-parametrik seperti uji main with NIU atau uji Wilson. Sample question. Sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran yang biasa. Kelas lain yang terdiri atas 10 siswa diberikan pelajaran yang sama, tetapi metode yang menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Pada akhir semester, murid kedua kelas itu diberikan ujian yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 44. Sedangkan kelas yang menggunakan bahan yang terprogramkan memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode mengajar matematika itu sama dengan menggunakan taraf nyata 0,10. Asumsikan bahwa kedua populasi itu menghampiri semua sebaran normal dengan ragam yang sama. Pembahasan. Misal, U1 dengan U2 adalah nilai rata-rata. Semua siswa menggunakan pengambilan pelajaran tersebut dengan kedua cara mengajar. Dengan menggunakan langkah-langkah dalam prosedur pengujian hipotesis, kita peroleh. Nah, seperti ini cara pengerjaannya. Bisa teman-teman melihat cara menyelesaikan tugasnya tersebut adalah seperti di atas. Tolak HO dan simpulkan bahwa kedua metode mengajar tidak sama, karena nilai T hitung jatuh di wilayah kritik bagian kanan. Kita dapat menyimpulkan bahwa metode mengajar biasa lebih baik daripada metode mengajar dengan terprogramkan.
Destination. Tujuan dari dua rata-rata adalah untuk mengetahui adanya perbedaan atau kesamaan antara dua buah data. Uji ini dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai statistik antara dua kelompok, membandingkan kecepatan mengerjakan soal antara dua kelas, atau membandingkan penjualan dua produk yang berbeda. Dengan melakukan uji dua rata-rata, kita dapat mengetahui apakah perbedaan antara dua kelompok tersebut signifikan atau tidak. Metode uji T. Metode ini digunakan ketika data yang dibandingkan terdistribusi normal dan variasi kedua kelompok dianggap sama. Terdapat dua jenis uji T, yaitu uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji Z. Metode ini digunakan ketika data yang dibandingkan terdistribusi normal dan variasi kedua kelompok diketahui. Uji Z sering digunakan dalam menguji hipotesis dua proporsi. Metode uji beda-beda dua rata. Metode ini digunakan ketika data yang dibandingkan terdistribusi normal dan variasi kedua kelompok dianggap tidak sama. Metode ini juga dikenal sebagai uji Welch. Uji Mann-Whitney. Metode ini digunakan ketika data yang dibandingkan tidak terdistribusi normal atau tidak memenuhi asumsi lain dari uji parametrik. Uji ini juga dikenal sebagai uji Wilson-Ransome. Uji Kruskal-Wallis. Metode ini digunakan ketika ada 3 atau lebih kelompok yang akan dibandingkan. Uji ini juga dikenal sebagai uji non-parametric ANOVA. The explanation of the material from me. I apologize if there are sentences that are less pleasing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.